Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang cerdas. Selamat datang di channel YouTube Pak Ridwan. Apa kabar anak-anakku hari ini? Pak Ridwan berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat belajar bersama Pak Ridwan. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tema 4, sehat itu penting, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, dan pada pembelajaran kedua. Nah, anak-anak yang cerdas, tak lupa Pak Ridwan ingatkan kalian ya, jangan lupa berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Nah, sekarang mari kita belajar dengan penuh semangat. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia. Misalnya, kesehatan organ peredaran darah manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindarkan gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, anak-anak yang cerdas, kalau kita menari itu sama saja dengan kita berolahraga ya. Walaupun menari tidak mengeluarkan banyak energi dan tenaga, tetapi menari juga salah satu olahraga karena menggerakkan tubuh kita. Sesampai di kelas, Udin, Beni, dan anak lain disambut oleh ibu guru yang membacakan pantun dengan ceria. Perhatikan gambar dan pantun yang diucapkan ibu guru berikut ini. Pergi ke toko membeli gitar. Gitar dipetik sungguh memikat. Murid ibu semua pintar, masuk kelas tanpa terlambat. Udin, Beni, dan semua anak kelas 5 bertepuk tangan tanda senang dengan pantun yang diucapkan ibu guru. Tidak lama kemudian, Beni membalas pantun ibu guru. Nah, berikut ini pantun yang dibacakan oleh Beni. Pagi-pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Apa yang dimaksud dengan pantun? Nah, anak-anak yang cerdas, tanyakan kepada orang yang kalian anggap tahu mengenai pantun. Nah, kalian juga dapat mencari tahu mengenai pantun dan syair dari internet atau majalah. Nah, menurut Pak Ridwan, pantun adalah karya sastra lama berbentuk puisi. Pantun mengandung pesan. Pesan atau amanat dalam pantun merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pembuat pantun. Pesan tersebut dapat berupa nasihat atau ajaran. Sedangkan syair merupakan puisi lama berasal dari Arab. Nah, sama halnya dengan pantun, syair biasanya mengandung pesan atau nasihat. Anak-anak yang cerdas, tentu kalian semua masih ingat ciri-ciri pantun ya. Nah, ciri-ciri pantun ini sudah kita pelajari pada subtema pertama. Nah, ciri pantun yang pertama yaitu bersajak ABAB. Kemudian ciri yang kedua, setiap bait terdiri atas 4 baris. Kemudian ciri yang ketiga, setiap baris pantun terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Kemudian ciri yang keempat, baris 1 dan 2 itu disebut sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 itu disebut isi. Nah, anak-anak yang cerdas, ini adalah ciri-ciri pantun. Anak-anak yang cerdas, di subtema 1 kita telah mengenal alat peredaran darah manusia. Nah, untuk mengingat kembali mengenai organ-organ peredaran darah manusia, mari kita baca bacaan berikut ini. Bacaannya berjudul Organ Peredaran Darah Manusia.
Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda. Namun, membahas kedua organ pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Anak-anakku yang cerdas, di sini yang akan kita bahas pertama yaitu tentang darah. Apa fungsi darah bagi manusia ya? Nah, berikut ini beberapa fungsi darah bagi manusia. Yang pertama, sebagai alat pengangkut sari makanan dan O2 atau oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Kemudian, darah juga berfungsi menjaga agar temperatur tubuh tetap. Selanjutnya, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Fungsi yang selanjutnya, darah juga mengedarkan getah bening. Selanjutnya, menghindarkan tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Darah juga berfungsi menjaga kestabilan suhu tubuh. Dan yang terakhir, darah juga berfungsi mengatur keseimbangan asam basa atau Hb. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu pembuluh darah. Nah, anak-anak yang cerdas, coba kalian perhatikan gambar di samping ini ya. Jadi di sini ada warna biru dan warna merah. Jadi warna biru dan merah ini merupakan pembuluh darah kita. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Nah, arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Vena untuk mengalirkan darah menuju jantung, sedangkan pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau disebut arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Berikutnya adalah jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian ya anak-anak yang cerdas, yaitu perikardium atau pembungkus jantung, miokardium atau otot jantung, dan endokardium atau pembatas ruang jantung. Pada jantung terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dan sari makanan. Sedangkan foramen ovale merupakan lubang jantung pada fetus. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi atau disebut juga atrium dan 2 bilik atau ventrikel. Ventrikel atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibanding atrium atau serambi. Nah, anak-anak yang cerdas, jadi bilik kiri dengan bilik kanan itu lebih tebal ya daripada serambi kiri dan serambi kanan. Bagian ventrikel sebelah kiri juga lebih tebal dari yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya untuk memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula bicuspidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Valvula semilunaris bentuknya seperti bulan sabit. Terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Setelah membaca bacaan di atas,
Tentu kalian tahu bahwa organ peredaran darah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu, organ peredaran darah jangan sampai terkena gangguan. Pada pembelajaran 1, kalian telah mendefinisikan penyebab dan jenis gangguan pada organ peredaran darah. Nah, sekarang mari kita ingat kembali dengan membaca bacaan berikut ini. Gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena non-keturunan dan keturunan. Nah, anak-anak yang cerdas, jadi gangguan pada organ peredaran darah manusia itu dapat disebabkan karena faktor keturunan ataupun non-keturunan ya, anak-anak yang cerdas. Nah, gangguan pada organ peredaran darah non-keturunan dapat disebabkan karena pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Nah, misalnya nih, selalu atau sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Nah, berikut ini beberapa contoh gangguan pada organ peredaran darah manusia non-keturunan. Yang pertama adalah anemia. Gangguan ini disebabkan rendahnya kadar hemoglobin dalam darah. Nah, rendahnya kadar hemoglobin dapat disebabkan makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Nah, ciri-ciri penderita anemia itu seperti apa? Jadi ciri-cirinya itu mudah lelah dan sering merasa pusing. Selanjutnya adalah tekanan darah rendah atau hipotensi. Jadi, hipotensi ini hampir sama dengan hipertensi ya. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Selanjutnya adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Gangguan organ peredaran darah selanjutnya yaitu kanker darah atau leukemia. Leukemia adalah gangguan yang disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Selanjutnya ada jantung koroner. Jantung koroner yaitu suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Berikut ini beberapa faktor gangguan peredaran darah karena faktor keturunan. Di antaranya adalah yang pertama ada hemofilia. Apa itu hemofilia? Hemofilia yaitu gangguan yang disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Selanjutnya ada thalassemia. Pada gangguan ini, bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Usaha-usaha pencegahan terhadap gangguan alat peredaran darah ialah dengan melakukan pola hidup sehat. Nah, anak-anak yang cerdas, pola hidup sehat itu dapat kita lakukan di antaranya makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, dan tidur atau istirahat yang cukup. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Nah, berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Anak-anak yang cerdas, perhatikanlah penari atau gambar penari berikut ini.
gambar 1, gambar 2, gambar 3. Amatilah gambar 3 tarian di atas. Kemudian, tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar yang pertama. Nah, jadi gambar yang pertama ini menggunakan properti tari berupa kipas ya, anak-anak yang cerdas. Nah, selain itu, penarinya juga memakai seragam penari dan menggunakan pengikat kepala. Selanjutnya pada gambar kedua. Nah, anak-anak yang cerdas, siapa nih di antara kalian yang tahu penari ini menggunakan properti apa? Iya, jadi penari ini menggunakan properti berupa pedang. Nah, selain itu penarinya juga memakai seragam tari, menggunakan tongkat dan tameng. Selanjutnya pada gambar ketiga. Nah, pada gambar ketiga ini penari menggunakan properti tari berupa busur dan anak panah. Selain itu penarinya juga menggunakan selendang. Setelah mengamati gambar di atas dan menyebutkan nama-nama properti yang digunakan pada gambar tarian, dapatkah kamu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan properti tari? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari. Properti dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Properti ada juga yang merupakan bagian dari busana dan aksesoris seperti selendang, panah, dan keris. Anak-anak yang cerdas, demikianlah tadi pembelajaran kita pada tema 4, sehat itu penting. Pada subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, dan pada pembelajaran kedua. Nah, sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.